pengertian manusia dan penderitaan. Pertama, penderitaan. Penderitaan dari kata derita. Kata derita berasal dari kata bahasa Sanskerta dera, artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat lahir atau lahir batin. Yang termasuk penderitaan itu ialah keluh kesah, kesengsaraan, kelaparan, kekenyangan, kepanasan, dan lain-lain. Baik dalam Al-Quran maupun dalam kitab suci agama lain, banyak surat dan ayat yang menguraikan tentang penderitaan yang dialami manusia. Itu berisi peringatan bagi manusia akan adanya penderitaan. Tetapi umumnya manusia itu kurang memperhatikan peringatan tersebut sehingga manusia mengalami penderitaan. Hal itu misalnya dalam surat Al-Balad ayat 4 dinyatakan manusia ialah makhluk yang hidupnya penuh perjuangan. Ayat tersebut harus diartikan bahwa manusia harus bekerja keras untuk dapat melangsungkan hidupnya. Untuk kelangsungan hidup ini manusia harus menghadapi alam, menaklukkan alam, menghadapi masyarakat sekelilingnya dan tidak boleh lupa takwa kepada Tuhan. Apabila manusia melalaikan salah satu daripadanya atau kurang sungguh-sungguh menghadapinya, maka akibatnya manusia akan menderita. Berbagai kasus penderitaan terdapat dalam kehidupan. Banyak macam kasus penderitaan sesuai dengan liku-liku kehidupan manusia. Dalam kehidupan, penderitaan manusia telah menjadi salah satu gagasan atau tema karya filsafat atau karya seni sepanjang zaman. Hampir semua karya besar dalam bidang seni dan filsafat lahir dari imajinasi penderitaan. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, hasil teknologi modern merata di segala penjuru, tetapi penderitaan yang dialami manusia sekarang juga tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh nenek moyang kita atau manusia sebelum perang. Perkembangan dan penyebaran hasil teknologi modern menyebabkan berita penderitaan meluas dengan cepat lewat berbagai media massa. Berita sebab-sebab manusia menderita seperti kelaparan, kebakaran, wabah, penyakit, banjir, dan lain-lain. Penderitaan silih berganti, mengisi lembaran koran, layar TV, mendengung lewat radio, dengan maksud agar kita semua menyaksikan atau mendengarkan dan ikut merasakan atau mengalami dari kejauhan. Demikian Sapardi Djoko Damono. Penderitaan sebuah fenomena universal. Penderitaan memang tidak hanya terjadi lantaran perang ataupun tingkah manusia agresif lainnya. Banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi penyebab penderitaan manusia. Bencana alam, musibah atau kecelakaan, penindasan, perbudakan, kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, penderitaan boleh juga dibilang fenomen yang universal. Sebagai fenomen universal, penderitaan tidak mengenal perbedaan manusia. Artinya, penderitaan bisa pula dialami oleh manusia-manusia yang dianggap suci, bahkan Rasul atau Nabi sekalipun. Pengalaman hidup Sang Buddha, Nabi Muhammad, dan Yesus Kristus barangkali bisa dipakai sebagai pembenar dari konstatasi tersebut. Demikian juga dengan junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil beliau sudah harus menerima nasib sebagai anak yatim piatu. Dibesarkan oleh kakek dan pamannya mencari sesuap nasi dengan bekerja sebagai buruh dan pengembala ternak. Dan bahkan masa dewasanya pun diisi dengan berbagai perjuangan dan menentang kaum kafir. Penderitaan yang berkepanjangan dialami pula oleh Yesus. Sudah terlahir dalam palungan, mati pun harus dilalui lewat tiang salib. Penderitaan akibat pengucilan dan perbuangan tidak saja kita temukan dalam banyak karya fiksi seperti Ramayana dan Mahabharata. Dalam kehidupan yang sebenarnya, kisah penderitaan semacam itu bahkan tidak kalah sengitnya bisa pula kita temukan di luar Indonesia. Banyak juga catatan penderitaan tokoh-tokoh politik dan negarawan seperti apa yang dialami tokoh tersebut. 3. Penderitaan sebagai anak penguasaan. Di atas telah dikemukakan bahwa faktor yang sebenarnya menjadi penyebab penderitaan manusia. Penderitaan bisa saja diakibatkan oleh perang, bencana alam, musibah atau kecelakaan, penindasan, perbudakan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Namun demikian, tidak jarang justru penderitaan datang atau disebabkan oleh unsur manusia itu sendiri. Manusia sebagai faktor utama penyebab penderitaan memang sudah disadari sejak dahulu. Penderitaan manusia yang satu tidak dilepaskan dari
ulah manusia lainnya. Penderitaan manusia sebagai buah dari praktek penguasaan tidak lepas dari pengamatan para santrawan atau bahkan pada seniman pada umumnya. Dan memang terhadap yang satu ini mereka umumnya lebih mudah menangkap fenomena tersebut dan sekaligus lebih vokal dalam menyuarakan dibandingkan kelompok revolusi lainnya. 4. Siksaan. Berbicara tentang siksaan, maka terbayang pada ingatan kita tentang neraka dan dosa. Dan akhirnya firman Tuhan yang dalam kitab suci Al-Quran, seperti kita maklumi dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak sekali surat dan ayat yang membicarakan tentang siksaan. 5. Rasa sakit. Rasa sakit adalah rasa yang tidak enak bagi si penderita. Rasa sakit diakibatkan penyakit atau sakit. Sakit perut diakibatkan terasa sakitnya manusia dan kegelisahan. 1. Pengertian kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah. Gelisah artinya rasa yang tidak tentram di hati atau merasa selalu khawatir, tidak dapat tenang tidurnya, tidak sabar, cemas, dan sebagainya. Kegelisahan artinya perasaan gelisah, khawatir, cemas, takut, atau jijik. Penyebab kegelisahan dapat pula dikatakan akibat mempunyai kemampuan untuk membaca dunia dan mengetahui misteri kehidupan. Kehidupan ini menyebabkan mereka gelisah. Mereka sendiri tidak tahu mengapa mereka gelisah. Mereka hidupnya kosong dan tidak mempunyai arti. Aku tengok ya. 2. Kegelisahan apa dan mengapa? Secara lentur, kegelisahan bisa dikatakan sebagai rasa tidak tentram, rasa selalu khawatir, rasa tidak tenang, cemas, dan sebagainya. Yang jelas, kegelisahan berkaitan dengan rasa yang berkembang dalam diri manusia. 3. Keterasingan. Keterasingan berasal dari kata terasing, dan kata itu adalah dari kata asing. Kata asing berarti sendiri, tidak dikenal orang, sehingga kata terasing berarti tersisihkan dari pergaulan, terpisahkan dari yang lain, atau terpencil.